Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sejarah akan menjelaskan tentang RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Nimatul Aziza. Tribita Pamungkas. Saya Emma Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang RMS. Sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan berpuncak pada tanggal 25 April 1950 dengan wilayah pertahanan pertama di Ambon. Suwemokil adalah seseorang yang disebut-sebut sebagai dalang gerak ini. Suwemokil adalah mantan jaksa agung dari wilayah NIT. Suwemokil ikut memotori pemberontakan NIT bersama Andi Aziz. Keduanya mempunyai keinginan untuk mempertahankan NIT. Apabila NIT bertahan, maka Suwemokil akan diangkat menjadi tokoh politik. Latar belakang dari RMS. Latar belakang dari RMS adalah peristiwa Andi Aziz yang dilakukan di Sulawesi Selatan pada tanggal 5 April 1950 bersama mantan tentara KNIL. Mereka melakukan aksi pertentangannya menjadi bagian NIT menjadi bagian RI pun dilakukan di Sulawesi Selatan, di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, NIT akan dilakukan di Sulawesi Selatan. Pertempuran antara RI dan pasukan Andi Aziz membuat Makassar hinggap-binggir. Perihal pertempuran tersebut, terjadinya ini disudutkan kepada Andi Aziz. Ia harus bertanggung jawab terhadap aksinya. Tujuan dari RMS yaitu untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat agar dapat mendirikan negara sendiri. Dampak dari RMS yaitu terjadinya imigrasi pengungsian Belanda karena diakui menguasai mendukung pendirian RMS. Tokoh-tokoh dalam pemerintahan RMS. Suwemokil dan Andi Aziz mengatur perencanaan. Tujuan Suwemokil adalah untuk memisahkan Maluku Selatan dari wilayah NKRI. Di Ambon, Suwemokil masih mempunyai cita-cita sebelumnya untuk menguasai negara federasi. Ia mengajak beberapa tokoh dan KNIL untuk melakukan deklarasi kelahiran RMS. Sebelum itu, ada beberapa tokoh untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan RMS. JH Manutu selaku Presiden, Albert Wairisal Perdana Menteri, JP Niki Julu selaku Wakil Presiden, DJ Samson Mayor KNIL Panglima tertinggi di pemerintahan RMS. Jalannya pemberontakan. Setelah gagal mendatangi pemberontakan terjadi di Makassar, Suwemokil mendirikan gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Pada tanggal 29 April 1950, pemerintah sendiri mengirim delegasi untuk melakukan perundingan. Setelah penolakan MFS untuk melakukan perundingan,
pemerintahan lift bertindak tegas di bawah Komandan AE Kawirangan. Gerakan operasi militer untuk mengumpas RMS dilakukan 2 tahap. Tahap pertama untuk menguasai pulau-pulau sekitar Ambon. Tahap kedua untuk serangan umum Senopati. Akan operasi militer yang pertama dinamakan Operasi Malam dan Operasi Fajar yang berhasil menduduki Pulau Ambon. Gerakan operasi ini untuk menumpas RMS sering disebut dengan operasi gabungan karena melibatkan hampir seluruh elemen yang ada di dalam angkatan perang. Operasi militer tahap kedua dinamakan Serangan Umum Senopati. Serangan Umum Senopati dilakukan untuk menyerang pusat kekuatan RMS yang berada di Ambon. Operasi Senopati dilakukan dalam 2 tahap. Fase pertama dilakukan pada tanggal 28 September 1950 sampai 2 November 1950. Fase kedua dimulai pada tanggal 3 November 1950 sampai dikuasainya seluruh di kota Ambon. Kota Ambon berhasil dikuasai setelah pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Ahmad Manukusuma Penyerangan tersebut di benteng New Victoria. Setelah dikuasainya Pulau Ambon, Seumokil beserta pasukan RMS yang tersisa bersembunyi di Pulau Ceram selama beberapa tahun kemudian. Akhirnya pemberontakan. NKRI memandang gerakan RMS sebagai pertentangan terhadap pemerintahan yang sah. Maka dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya. Pertama, Johannes Leimena diutus sebagai pemerintahan pusat untuk mengadakan perundingan dengan RMS, tetapi ditolak. Akibatnya, pemerintah terpaksa menggerakkan kesepakatan militer dengan anggota RMS. Militer Indonesia saat itu disebut dengan APRIS atau Angkatan Perang Indonesia Serikat. Nama RIS diambil dari keputusan dengan Belanda saat konferensi Meja Bundar. Terjadi penolakan tersebut, perang antara kedua belah pihak pun pecah. Ambon berhasil direbut oleh APRIS pada November 1950. Melihat kekalahan tersebut, RMS memilih meninggalkan kota pertahanannya dan memilih perang gerilya. Akhirnya Seumokil ditangkap pada 3 April 1963 dan dibawa ke Mahkamah Militer Luar Biasa Jakarta. Hakim menyatakan bahwa Seumokil akan diberi hukuman mati.
pada tanggal 12 April 1966, Seumokil dibawa ke Pulau Obi, Halmahera Selatan. Upaya penumpasan pemberontakan RMS melalui jalur diplomasi, yaitu dengan mengirim misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, Dr. Andes Jenderal Laimena, untuk menyampaikan permintaan berdamai pada RMS dengan membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Misi yang diajukan Dr. Laimena ditolak oleh Seumokil. Adapun misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah ialah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Seumokil. Kemudian, oleh sebab misi perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pada akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan menyerahkan seluruh pasukan gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dipimpin langsung oleh Kolonel AE Kaliwarang.